Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Arya Yuda Sugiarto. Saya merupakan mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Jadi hari ini saya akan membahas materi mengenai cara mengatasi monster bernama canggung, cemas, grogi, dan panik saat menjadi public speaker. Tapi sebelum dilanjut, saya ingin memberikan sebuah fakta menarik bahwa hampir semua orang itu mempunyai rasa ketakutan ketika dia berbicara di depan umum atau berbicara di depan khalayak banyak gitu kan. Contohnya seperti di depan kelas, di presentasi di depan dosen, atau presentasi di depan bos besar, sampai di acara pidato 17 Agustusan, mereka pasti akan takut gitu kan. Mengapa hal ini bisa mengerikan gitu kan? Jadi, ketika seseorang itu sedang berada di tengah-tengah keramaian, itu biasanya mereka merasakan keringetan, terus jantung berdegup dengan kencang, mata berkunang-kunang, sehingga pandangan hilang, lalu akhirnya jatuh pingsan. Nah, next. Ini ada survei yang dilakukan pada tahun 73 dan dipublish tahun 77. Jadi, ketakutan berbicara di depan umum itu menempati peringkat pertama. Bahkan ini bisa mengalahkan ketakutan kepada ketinggian, ketakutan pada serangga, bahkan ketakutan pada kematian. Nah, kenapa sih berbicara di depan umum itu bisa sangat menakutkan? Next. Well, ketakutan itu disebut dengan glossophobia. Jadi, 3 dari 4 orang pasti memiliki ketakutan ini. Jadi, glossophobia ini adalah ketakutan berlebih ketika kita sedang berada di tengah-tengah orang atau ketika sedang menjadi seorang public speaker. Jadi, fobia ini sangat umum dan menurut saya semua orang pasti akan merasakannya. Jadi, beberapa akan merasakan seperti grogi, cemas, canggung, panik, dan takut, dan itu adalah salah satu klasifikasi glossophobia. Jadi, menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar bagi manusia. Nah, faktanya adalah contohnya seperti gini. Ketika teman-teman sedang ingin berpidato ataupun berbicara di depan umum, saya yakin hati kecil teman-teman bilang seperti ini, aduh, gimana ya kalau misalkan presentasinya salah gitu kan, aduh gimana ya kalau misalkan audiens yang nggak paham apa yang saya bicarakan, aduh gimana ya kalau misalkan para audiens lempar kursi. Nah, itu adalah salah satu mindset atau pemikiran otomatis yang ada di dalam otak kita, karena kita sedang takut gitu kan. Nah, next. Nah, saya juga ingin memberikan fakta menarik bahwa ketika kita sedang berbicara di depan umum atau menjadi seorang public speaker, itu sama dengan kita sedang dikejar bahaya atau dikejar oleh hewan buas ya. Ini contohnya hewan buas di sini. Jadi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya ngomong di depan umum sama dikejar-kejar banteng atau hewan buas itu kan? Oke, saya akan jelaskan menurut sains. Next. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat sebuah sistem saraf simpatik. Jadi sistem saraf simpatik ini merupakan respon terhadap apa yang kita lihat. Jadi ketika kita melihat sebuah ancaman atau bahaya, otak ini akan merespon. Jadi contohnya seperti ketika kita dikejar-kejar hewan buas, misalkan dikejar harimau gitu kan. Nah, sistem saraf simpatik ini akan otomatis bekerja. Seperti kita ingin kabur, ingin jantung kita berdegup dengan kencang, terus ingin lari. Nah, ini bisa disebut dengan flight or fight. Jadi sebelumnya disampaikan oleh Farel tadi, jadi inilah respon terhadap tubuh kita. Jadi istilah ini adalah lawan atau lari. Atau contohnya seperti ketika kita jalan di tengah malam sendirian, terus tiba-tiba kita melihat penampakan hantu kan, kayak pocong, kuntilanak. Nah, itu kan salah satu hal yang mungkin tidak ingin kita lihat itu kan. Nah, jadi sistem saraf simpatik ini akan bekerja dengan baik gitu kan. Atau satu lagi nih contoh, ketika kita sedang membawa motor, terus kita tiba-tiba lihat polisi, kita tidak memakai helm. Nah, itu sistem saraf simpatik itu akan bekerja. Ini kabur atau lawan gitu kan, gitu. Jadi begitulah. Jadi ini sangat relevan ketika kita
melakukan sebuah public speaking di depan orang banyak. Next. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, berbicara di depan umum itu rasanya memang sangat menakutkan ya. Terkecuali orang-orang sukses seperti Steve Jobs dan seorang legenda seperti John Lennon ya. Jadi intinya adalah glossophobia bisa dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Contohnya yang pertama seperti Steve Jobs. Beliau ketika sesaat sebelum presentasi atau beberapa bulan atau beberapa hari, dia akan berlatih selama beratus-ratus jam agar penampilannya optimal. Yang kedua adalah John Lennon. Nah, ini adalah fakta menarik ya. Mungkin kalian tahu John Lennon itu kan dari The Beatles pada tahun 60-an ya kalau nggak salah. Nah, faktanya adalah John Lennon ini terkadang sering muntah atau mual sesaat sebelum dia tampil di atas panggung. Karena memang dia gugup dan mungkin panik gitu kan. Nah, itu adalah sebuah respon glossophobia ketika kita belum siap. Dan itu sangat wajar bagi kita. Nah, saya mempunyai kabar baik bahwa apa yang kita pikirkan, misalkan audiens nih, misalkan audiens mau ngelempar kursi ke kita, nah itu adalah sesuatu hal yang salah, itu adalah mindset yang salah. Kabar baiknya adalah apa yang kita pikirkan itu seperti itu tidak akan terjadi. Jadi itu hanyalah mindset yang ada di otak kita. Jadi kita harus merubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang lebih positif gitu kan. Next. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi glossophobia ini atau ketakutan berlebih saat kita menjadi public speaker? Nah, yang pertama adalah persiapan adalah kunci. Jadi prepare, prepare, and prepare. Banyak orang cemas berbicara di depan umum karena mereka tidak memiliki wawasan atau pengetahuan yang cukup saat dia menyampaikan materi yang dia bawa gitu kan. Jadi ketika seorang tersebut menjadi seorang public speaker, dia tuh takut ditanya oleh audiens. Misalkan seperti saya sekarang nih, saya sedang menyampaikan beberapa pematerian mengenai public speaking. Nah, tiba-tiba dari audiens ini ada yang bertanya. Nah, itu adalah salah satu ketakutan orang-orang ketika dia menjadi public speaker. Nah, jadi tipsnya adalah persiapkan dengan matang. Jadi carilah semuanya wawasan mengenai apa yang akan kita bawa saat kita presentasi nanti. Nah, yang kedua adalah ketika kita ingin menjadi seorang public speaker, usahakan kita jangan menghafal skrip karena itu sangat berbahaya. Karena kenapa saya bilang bahaya? Ketika kita terpaku terhadap skrip, itu tiba-tiba ketika kita sedang di panggung, di atas panggung atau di depan orang, tiba-tiba kita lupa nih kata-kata atau kalimat. Nah, itu bisa mempengaruhi performa kita di atas panggung. Nah, tipsnya adalah coba kalian ingat saja poin-poinnya atau kunci-kunci apa saja yang ingin kalian sampaikan. Misalkan kalian belajar teknik improvisasi. Jadi misalkan kata A, kata B, nah itu bisa dikembangkan oleh otak kalian sendiri. Nah, itu bisa salah satu skill public speaking yang baik menurut saya. Next. Nah, don't be rush, jangan terburu-buru. Terburu-buru bicara artinya itu tanpa peduli apakah poin yang kita sampaikan kepada audiens itu bisa tertangkap atau tidak. Biasanya nih ya, ketika kita terburu-buru berbicara di depan umum, napas kita jadi tidak akan teratur gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu petanda yang tidak baik. Jadi misalkan gini, ketika kita buru-buru ngomong di depan umum, mungkin kita akan memperlihatkan sebuah body language ya kayak gitu. Body language yang terkesan gelisah gitu. Contohnya seperti misalkan teman-teman nih akan menjadi seorang public speaker di atas panggung dilihat oleh jutaan orang. Nah, tiba-tiba teman-teman tuh gugup di atas panggung. Jadi terkesannya buru-buru gitu, pengen cepet udahan gitu kan. Karena tadi itu kan yang flight or fight. Jadi kayak pengen kabur aja gitu kan. Nah, ini adalah hal yang salah gitu kan. Jadi para audiens akan
memperhatikan kita daripada mendengarkan apa yang kita lihat gitu, apa yang kita katakan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah jangan terlalu terburu-buru saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Next. Oke, jangan ingin tampil sempurna. Mungkin ini sedikit pro dan kontra ya, tapi menurut saya audiens itu tidak mengharapkan kita untuk tampil sempurna. Audiens hanya ingin kita tampil baik, itu saja. Jadi artinya jika kita selalu ingin tampil sempurna, itu akan merusak kepercayaan diri kita. Contohnya nih, ketika kita sebelum ingin perform di atas panggung, kita sudah siap-siap, saya ingin tampil sempurna, saya ingin tampil sempurna. Jadi mindset-nya itu ingin tampil sempurna. Tetapi ketika di atas panggung, tiba-tiba dia lupa apa yang dia katakan gitu kan. Jadi tiba-tiba down, dia itu akan merusak semuanya gitu kan. Jadi intinya adalah tampillah sebaik mungkin. Jangan tampil sesempurna mungkin. Next. Oke, atur pernapasan. Kita semua setuju ya bahwa mengatur pernapasan ini sudah dipakai oleh orang-orang zaman dahulu kala, ribuan tahun mungkin ya, untuk mengatasi stres. Jadi orang dahulu tuh jika mereka stres ya gampang, tinggal meditasi, melihat pegunungan alam, lalu bernapas dengan rileks. Atau apa ya disebutnya meditasi. Nah, ini juga bisa kita terapkan sebelum kita memulai sebuah presentasi atau menjadi seorang public speaker. Jadi, pernapasan ini akan sangat membantu kita ketika kita nervous ataupun gugup ya, atau tidak percaya diri. Jadi, selain menenangkan, mengatur napas pun itu bisa membuat kata-kata kita itu lebih tertata dan lebih rapih didengar gitu kan, seperti itu. Oke, next. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang bisa bisa kita ambil dari pematerian sebelum barusan adalah glossophobia atau cemas, canggung, grogi, dan panik itu adalah hal yang wajar. Setiap manusia atau seluruh orang di muka bumi ini pasti mengalaminya. Entah itu orang kecil, entah itu orang terkenal, entah itu orang kaya, entah itu orang legenda lah, contohnya seperti John Lennon tadi, itu pasti akan mengalaminya. Tapi bagaimana sih cara kita mengatasi ketakutan tersebut gitu kan? Jadi memang jika seorang mengalami ketakutan ini, tubuh akan menjadi gemeteran, keringetan, takut, bahkan sampai pingsan kan. Jadi adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu poin-poin yang pertama adalah persiapkan dengan matang, kedua jangan terburu-buru, yang ketiga jangan mengharapkan tampil sempurna, dan yang terakhir aturlah pernapasan. Dan mungkin jika kalian tertarik untuk menjadi seorang public speaker yang baik, bisa menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi. Jadi jika kalian ingin menjadi public speaker yang baik, just go ahead. Jadi jangan pernah berhenti mencoba karena pengalaman itu sangat mahal gitu kan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun ada kisah ataupun teman-teman ingin bercerita mengenai ketakutan ini, boleh silakan di-share, kita saling berdiskusi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di chat box atau raise hand. Ada yang mau nanya tuh Kak, Ilham Putra. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Sungguh sebuah topik yang menarik ya. Oke, saya ingin bertanya, gimana sih caranya kalau misalkan kita kan naik ke atas panggung. Nah, lalu di atas panggung tuh kan ada banyak situasi yang tak terduga ya, bisa terjadi. Nah, terus kita tuh jadi ngeblank karena hal itu. Nah, ngeblank ini kan beberapa orang ngeblanknya beda-beda ya. Ada yang ngeblanknya bisa langsung stabil lagi. Nah, kalau misalkan ngeblanknya udah bener-bener bikin kita ngeblank banget, lupa semua materi, itu gimana cara kita balik ke
materi kita, gimana cara kita balik ke eh, nggak ngeblank lagi. Itu aja sih. Oke. Mungkin pertama adalah kita harus menenangkan diri ya, dan cari masalahnya kenapa kita bisa ngeblank gitu kan, dan apa yang membuat kita ngeblank. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak kuat, misalkan ingin kabur, tadi kan kita sudah sempat singgung ya mengenai saraf sistem simpatik. Kalau misalkan kita melihat suatu bahaya, kita bisa kabur atau bisa lawan. Nah, itu adalah suatu pilihan. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada cara lain, ya bisa meninggalkan panggung, yaitu memang sudah pilihan ya. Tapi kalau misalkan bisa melanjutkan lagi ya, kita bisa mencari sebuah materi ataupun apa ya namanya ya, hal yang akan kita sampaikan di poin yang selanjutnya. Misalkan kalau misalkan poin yang ini lupa, kita bisa loncat ke poin selanjutnya. Dan mungkin itu adalah sebuah pengalaman yang bagus ya, karena mungkin seorang public speaker juga akan pernah mengalaminya seperti itu. Jadi mungkin menurut saya tenangkan diri. Kalau misalkan sudah tidak kuat lagi, bisa lari gitu ya. Misalnya lari di sini ya tadi itu ya pilihan apa sistem saraf simpatik itu, karena memang itu natural gitu. Atau mungkin bisa disanggah pertanyaan saya atau gimana? Gimana Kak Irham? Oke, jadi berarti untuk lari itu sebuah pilihan ya. Berarti secara gampangnya lari itu kabur dari public speaking itu emang pilihan ya. Hal yang emang wajar dilakukan. Ya wajar, karena memang di otak kita tuh ada sebuah sistem saraf simpatik. Jadi ketika kita melihat suatu bahaya, itu akan secara natural menjadi sebuah pilihan kita. Ya contohnya ketika kita apa ya, ditilang polisi gitulah, kayak kita nggak bawa helm, terus di depan ada polisi, nah itu kita akan melawannya atau lari gitu kan, gitu. Jadi menurut saya itu bisa dianalogikan seperti itu. Atau kalau misalkan mau melawan ya silahkan, jadi tenangkan diri, relax, dan atur pernapasan, terus kita mulai lagi gitu. Atau bisa tanyakan, aduh maaf hadirin tadi saya sampai mana ya gitu, itu bisa. Oke, terima kasih Novan atas jawabannya. Baik. Mungkin saya lanjutkan saja ya ke pembicara yang ketiga, berhubung tidak ada yang ingin bertanya kembali. Mungkin nanti